Sebuah tahlilan 7 hari yang seharusnya membawa kedamaian justru menjadi saksi bisu kedatangan tak diundang dari jasad pocong berwajah mengerikan. Tiap malam ia datang menuntut keadilan yang tertunda. Bersiaplah, karena kebenaran yang akan terungkap ini mungkin akan membuatmu percaya bahwa ada hal-hal yang lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Malam pertama, tahlilan almarhum Pak Karta terasa berat dan getir. Bau melati dan kemenyan bercampur aduk dengan aroma tanah basah, sisa hujan sore tadi yang seolah ikut meratapi kepergiannya. Di desa terpencil bernama Sidomulyo, kabar kematian Pak Karta yang mendadak akibat serangan jantung memang mengejutkan. Ia dikenal sebagai sosok yang disegani, juragan tanah yang dermawan, namun juga menyimpan sisi misterius yang jarang terungkap. Rumahnya yang luas kini dipenuhi suara lantunan doa dan isak tangis, seolah menjadi saksi bisu atas kepergiannya yang mendadak. Namun, di balik tirai duka itu terselip sebuah kegelisahan yang belum terucap. Pak Hadi, sesepuh desa dengan janggut putih panjang dan sorot mata tajam, memimpin tahlilan malam itu. Suaranya yang serak dan bergetar saat memanjatkan doa, seolah menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan. Matanya sesekali melirik ke arah pintu depan, seolah menanti kedatangan seseorang atau sesuatu. Para jamaah yang memenuhi ruang tamu rumah Pak Karta, semuanya laki-laki dewasa yang dikenal sebagai tetangga dan kerabat dekat almarhum, duduk bersila di atas tikar pandan, mencoba khusyuk dalam doa. Namun, suasana tegang terasa begitu kental, menusuk hingga ke tulang sumsum. Malam semakin larut. Lampu-lampu pijar kuning yang menggantung di langit-langit rumah memancarkan cahaya remang, menambah kesan suram pada suasana duka. Udara dingin mulai merasuk, menusuk kulit, meskipun bulan purnama bersinar terang di luar sana, menembus celah-celah dedaunan pohon mangga tua yang tumbuh di halaman. Tepat ketika Pak Hadi selesai melantunkan ayat-ayat suci, sebuah suara aneh terdengar dari arah pintu depan. Suara itu mulanya samar, seperti desisan angin yang menembus celah pintu, lalu perlahan berubah menjadi erangan pelan yang mendayu, menusuk ke dalam kalbu. Semua mata sontak tertuju pada sumber suara. Jantung para jamaah seolah berhenti berdetak. Mereka saling pandang, mencoba mencari penjelasan di wajah satu sama lain. Namun, yang terlihat hanyalah ketakutan yang sama. Lalu, perlahan, sosok itu muncul. Sosok yang terbalut kain kafan putih kusam dengan ikatan tali di kepala, leher, dada, pinggang, lutut, dan kakinya memenuhi ambang pintu. Pocong, nafas tertahan, suasana hening mencekam. Sosok itu berdiri tegak, terhuyung-huyung di ambang pintu. Kepalanya sedikit miring, seolah memindai satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Muka pocong itu, ya Tuhan, sungguh mengerikan. Wajahnya bengkak kebiruan dengan mata melotot merah padam yang seperti akan keluar dari rongganya. Bibirnya menghitam, tertarik ke atas, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam dan runcing, seolah siap merobek apapun yang menghalangi jalannya. Bau amis dan busuk yang menyengat, seperti bau daging yang membusuk bercampur tanah kuburan, menyeruak ke seluruh ruangan, membuat beberapa jamaah refleks menutup hidung dan menahan mual. Tubuh mereka gemetar hebat, keringat dingin membanjiri dahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik Pak Kiai Hasan, guru ngaji desa yang duduk di samping Pak Hadi. Suaranya tercekat. Ia meraih tasbihnya, jemarinya gemetar saat memutar butiran-butiran kayu itu. Ini tidak mungkin. Pocong itu melangkah masuk, menyeret langkahnya yang kaku. Setiap gerakannya menimbulkan suara kain kafan yang bergesekan dengan lantai kayu,
menciptakan irama mengerikan yang semakin membuat bulu kuduk meremang. Matanya yang merah menyala terus menatap tajam ke arah Pak Hadi, seolah ada pesan yang ingin disampaikan, namun tak terucap. Ketakutan para jamaah mencapai puncaknya. Beberapa di antara mereka mulai bergeser mundur, merapat ke dinding, mencari perlindungan. Namun, tak ada yang berani beranjak dari tempat duduknya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengunci pergerakan mereka. Pak Hadi, meskipun pucat pasi, mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia menegakkan tubuh, menatap lurus ke arah pocong itu. Sorot matanya kini bercampur antara ketakutan dan tekad. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan hanya sekadar gangguan gaib biasa. Ini adalah peringatan, sebuah pesan yang datang dari alam lain, mungkin dari almarhum Pak Karta sendiri. Pertanyaan besar menggantung di udara. Mengapa jasad pocong itu datang ke tahlilannya sendiri? Dan mengapa dari semua orang ia tampak begitu fokus pada Pak Hadi? Malam pertama tahlilan ini, jauh dari kata khusyuk, justru menjadi pembuka tabir misteri yang mengerikan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dipenuhi ketegangan yang menyesakkan dada. Aroma busuk dari pocong itu semakin menusuk, membuat beberapa orang hampir pingsan. Mereka semua berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, tatapan mata pocong itu seolah berbisik, ini baru permulaan. Malam kedua tahlilan, suasana di rumah Pak Karta jauh lebih mencekam dibandingkan malam sebelumnya. Kabar tentang kedatangan pocong di malam pertama telah menyebar cepat ke seluruh pelosok desa Sidomulyo. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat sebagian besar jamaah enggan datang. Hanya segelintir orang yang memberanikan diri, dipimpin oleh Pak Hadi dan Pak Kiai Hasan, yang merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tahlilan ini demi almarhum Pak Karta. Mereka duduk melingkar di ruang tamu dengan jarak yang lebih renggang dari biasanya, seolah menciptakan pertahanan tak terlihat dari ancaman yang mungkin datang lagi. Obrolan di antara mereka dipenuhi bisik-bisik, spekulasi, dan rasa gelisah. Apakah itu benar-benar jasad Pak Karta, Pak Kiai? Tanya Pak Budi, seorang petani Parubaya yang terkenal pemberani, namun kini wajahnya pucat pasi. Pak Kiai Hasan menghela napas panjang, matanya menerawang. Wallahu a'lam Pak Budi, tapi melihat wujudnya dan bau busuk yang menyengat itu, rasanya tidak mungkin itu hanya sekadar tipuan. Pak Hadi, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Ada yang tidak beres dengan kematian Pak Karta. Aku merasakan firasat buruk sejak awal. Suaranya terdengar berat, penuh dengan beban pikiran. Pocong itu menatapku. Tatapannya seolah ingin mengatakan sesuatu. Ketegangan semakin meningkat saat lantunan doa dimulai. Malam itu, mereka sengaja menyalakan lebih banyak lampu, bahkan lilin di beberapa sudut ruangan, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan dan entitas jahat yang mungkin bersembunyi. Namun, cahaya itu justru membuat bayangan-bayangan di dinding tampak menari-nari, seolah-olah setiap sudut ruangan menyimpan potensi teror yang tak terlihat. Suara jangkrik di luar terdengar lebih nyaring, seolah menjadi iringan melodi bagi kegelisahan yang mendalam di dalam rumah. Tepat saat Pak Hadi memimpin pembacaan surat Yasin, hembusan angin dingin yang aneh tiba-tiba menerobos masuk melalui celah-celah jendela yang tertutup rapat. Lampu-lampu pijar berkedip-kedip, hampir padam, membuat seisi ruangan menjadi lebih gelap. Aroma busuk yang menusuk hidung kembali tercium, lebih pekat dari malam sebelumnya, membuat beberapa jamaah spontan menutup hidung dan batuk-batuk. Mereka tahu kedatangan itu sudah di ambang pintu. Jantung mereka berdebar tak karuan, berpacu dengan cepat
seolah ingin lepas dari rongganya. Dan benar saja, dari balik kegelapan di sudut ruangan, sosok itu muncul lagi, lebih cepat, lebih mendadak dari malam sebelumnya. Pocong Pak Karta. Kali ini, ia tidak lagi terhuyung-huyung di ambang pintu. Ia sudah berada di dalam ruangan, berdiri tegak di tengah-tengah mereka, hanya beberapa langkah dari tempat Pak Hadi duduk. Wajahnya, ya Tuhan, kali ini jauh lebih mengerikan. Kulitnya tampak lebih busuk, dengan bercak-bercak hijau kehitaman yang menjijikkan. Mata melototnya tampak lebih cekung, memancarkan api merah yang berkedip-kedip, seolah memancarkan kemarahan yang membara. Bibirnya yang menghitam kini terbuka sedikit, mengeluarkan suara desisan yang mengerikan, seperti ular yang siap menerkam mangsanya. Bau busuk yang memualkan menyelimuti seluruh ruangan, membuat beberapa jamaah menahan muntah. Para jamaah yang hadir sontak beringsut mundur. Sebagian besar dari mereka berteriak tertahan, namun suara mereka tercekat di tenggorokan. Beberapa ada yang jatuh tersungkur ke belakang, gemetar hebat tak terkendali. Pak Kiai Hasan dengan wajah pucat pasi mulai melafalkan ayat-ayat kursi dengan suara bergetar. Tangannya memegang erat tasbihnya. Namun, pocong itu seolah tak terpengaruh. Ia terus menatap tajam ke arah Pak Hadi dengan tatapan yang penuh amarah dan kesakitan. "Apa yang kau inginkan?" bisik Pak Hadi. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Namun, ada keberanian yang terpancar dari matanya. Ia tidak ingin lagi lari. Ia merasa harus menghadapi ini. Pocong itu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun, tangan kanannya yang terbungkus kain kafan yang sudah mulai compang-camping perlahan terangkat menunjuk ke arah sebuah kotak kayu tua yang tergeletak di sudut ruangan di bawah tumpukan kain batik. Kotak itu, sejak Pak Karta meninggal, belum pernah disentuh oleh siapapun. Lalu, pocong itu mengeluarkan suara. Bukan erangan seperti malam sebelumnya, melainkan sebuah geraman rendah yang menggema di seluruh ruangan, disertai desisan yang menyeramkan. Geraman itu seolah menyampaikan pesan, "Ambil, buka, kau akan tahu." Setelah itu, dengan gerakan kaku yang cepat, pocong itu menghilang. Ia tidak berjalan pergi, tidak melayang, melainkan seolah lenyap begitu saja ke dalam kegelapan, meninggalkan sisa bau busuk yang menyengat dan ketakutan yang mendalam di hati para jamaah. Ruangan kembali hening, namun ketegangan yang tersisa terasa jauh lebih mencekam. Pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan. Apa isi kotak itu? Apa kaitannya dengan kematian Pak Karta dan kedatangan pocongnya? Malam kedua ini bukan hanya rasa takut yang merasuki mereka, tetapi juga misteri yang semakin dalam menjebak mereka dalam lingkaran teka-teki yang mengerikan. Mereka tahu petunjuk itu ada di kotak kayu tua itu. Namun, siapa yang berani membukanya dan apa yang akan mereka temukan di dalamnya? Malam ketiga, tahlilan adalah malam yang paling dinanti sekaligus paling ditakuti. Kabar tentang pocong yang menunjuk sebuah kotak di malam sebelumnya sudah menyebar luas. Para jamaah yang tersisa, yang malam itu berjumlah tak lebih dari 10 orang, duduk gelisah di ruang tamu rumah Pak Karta. Mereka semua menatap kotak kayu tua yang kini telah dipindahkan ke tengah ruangan, diletakkan di atas sebuah meja kecil. Kotak itu terlihat usang dan berdebu, seolah menyimpan rahasia kelam yang siap terkuak. Pak Hadi dan Pak Kiai Hasan duduk berhadapan dengan kotak tersebut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius bercampur kegelisahan. "Kita harus membukanya," kata Pak Hadi, memecah keheningan yang menyesakkan. "Aku yakin petunjuk ada di sana. Tapi, bagaimana jika itu jebakan?" sahut Pak Umar, seorang tetangga yang terkenal penakut. Suaranya bergetar.
Pocong itu wajahnya mengerikan. Kita tidak tahu apa niatnya. Kita harus percaya, almarhum mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Timpal Pak Kiai Hasan. Aku akan membukanya. Kalian jaga jarak jika sesuatu yang buruk terjadi. Dengan tangan gemetar, Pak Kiai Hasan meraih kotak itu. Debu tebal menempel di tangannya saat ia mencoba membuka pengait logam yang sudah berkarat. Suara klik kecil terdengar saat pengait itu terbuka, memecah keheningan malam yang terasa begitu berat. Semua mata tertuju pada kotak itu, menanti apa yang akan terungkap. Jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka akan menyaksikan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Perlahan, Pak Kiai Hasan mengangkat tutup kotak. Aroma apak dan lembab segera menyeruak, bercampur dengan bau aneh yang sulit diidentifikasi, namun bukan bau busuk pocong. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas lusuh, sebuah dompet kulit tua, dan sebuah pisau kecil berkarat. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sebuah buku bersampul kulit hitam yang terlihat sangat tua, dengan tulisan tangan yang samar di sampul depannya. Catatan Harian KA. Pak Hadi segera meraih buku catatan itu. Jemarinya menyusuri sampulnya yang sudah usang, seolah merasakan energi aneh yang memancar dari sana. Ia membukanya dan matanya langsung terpaku pada tulisan tangan yang rapi namun sudah memudar dimakan usia. Ini catatan harian Pak Karta, bisik Pak Hadi, suaranya bergetar. Dia menuliskan semuanya di sini. Ia mulai membaca, perlahan, dengan suara yang cukup keras agar para jamaah bisa mendengar. Catatan itu dimulai dengan kisah Pak Karta muda yang berambisi menjadi juragan tanah yang sukses. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai membeli tanah-tanah di desa itu, termasuk tanah milik keluarga-keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Namun, yang mengejutkan adalah bagian di mana Pak Karta menuliskan tentang praktik-praktik tak lazim yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan itu. Ia menyebutkan nama seorang dukun sakti dari desa tetangga, Mbah Wiryo, yang membantunya dengan ritual pesugihan. Hari ini, Mbah Wiryo memintaku menyerahkan tumbal, bukan harta, bukan nyawa hewan, tapi janji. Janji yang akan mengikatku hingga akhir hayat, dan setelah itu, keturunanku pun akan terikat. Kalimat itu membuat bulu kuduk para jamaah meremang. Tumbal? Janji? Apa maksudnya? Pak Hadi terus membaca, melewati halaman-halaman yang penuh dengan detail ritual-ritual aneh, mantra-mantra yang tidak familiar, dan pengorbanan-pengorbanan yang mengerikan. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas terkuak bahwa kekayaan Pak Karta tidak datang dari kerja keras semata, melainkan dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Dan yang paling mengerikan, perjanjian itu melibatkan kutukan yang akan mengikat keluarganya, bahkan setelah kematiannya. Pada halaman terakhir, dengan tulisan tangan yang terlihat lebih buru-buru dan penuh ketakutan, Pak Karta menulis, "Malam ini, dia datang lagi. Sosok itu, dia meminta pertanggungjawaban. Aku tidak bisa lari lagi. Dia akan datang menjemputku, dan dia akan menuntut haknya." Tanda tangan Pak Karta di bawah tulisan itu terlihat miring dan tidak teratur, seolah ditulis dalam keadaan panik. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu kembali berkedip-kedip, bahkan salah satu lilin di sudut ruangan padam dengan sendirinya, meninggalkan gumpalan asap hitam yang menari-nari. Aroma busuk yang familiar kembali menyengat, kali ini lebih kuat, lebih pekat, seolah-olah pocong itu berada sangat dekat, mengawasi setiap kata yang dibaca. Para jamaah sontak terdiam, menahan napas. Mereka tahu ini adalah tanda. Petunjuk dari kubur ini bukan hanya sebuah cerita, melainkan sebuah pengakuan, sebuah peringatan. Pertanyaan yang selama ini menggantung,
Mengapa pocong itu datang ke tahlilannya dan mengapa ia menatap Pak Hadi kini mulai terjawab. Pak Hadi adalah saksi. Ia adalah orang yang ditakdirkan untuk mengungkap kebenaran yang terkubur. Namun, kebenaran itu membawa serta beban yang mengerikan. Mereka semua kini terjebak dalam pusaran misteri yang melibatkan arwah gentayangan dan perjanjian gaib. Malam itu bukan hanya cerita horor yang mereka dengar, melainkan sebuah kenyataan yang jauh lebih menakutkan yang akan menghantui mereka hingga fajar tiba. Dan yang paling mengerikan adalah pocong itu, ia belum selesai dengan apa yang ingin ia sampaikan. Malam keempat tahlilan, rumah Pak Karta terasa lebih sepi dari sebelumnya. Hanya tersisa Pak Hadi, Pak Kiai Hasan, dan Pak Budi yang memberanikan diri hadir. Mereka duduk melingkar dengan buku catatan harian Pak Karta tergeletak di tengah, seolah menjadi saksi bisu atas kebenaran mengerikan yang telah terungkap. Pikiran mereka dipenuhi dengan kisah pesugihan yang dilakukan almarhum dan terutama mengenai kutukan yang mengikat keturunannya. Jadi, pocong itu, dia datang karena ada perjanjian yang belum tuntas, tanya Pak Budi, suaranya tercekat. Atau dia datang untuk menuntut balas? Pak Kiai Hasan mengangguk perlahan, wajahnya tampak lelah. Aku yakin itu kombinasi keduanya, Pak Budi. Perjanjian gelap itu pasti melibatkan tumbal yang belum terpenuhi, dan mungkin juga ada pihak lain yang merasa dirugikan oleh perjanjian itu. Pak Hadi menghela napas panjang, menatap buku catatan itu. Ada yang aneh di catatan ini. Dia menuliskan tentang pihak lain yang harus dia berikan sebagian dari hasil pesugihannya, tapi tidak pernah disebutkan siapa pihak lain itu. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit pelan. Angin dingin menyapu masuk, membawa serta aroma tanah basah dan bau busuk yang semakin kuat, lebih menyengat daripada malam-malam sebelumnya. Lampu-lampu di dalam rumah berkedip-kedip semakin sering, bahkan beberapa di antaranya padam sepenuhnya, meninggalkan ruang tamu dalam kegelapan yang pekat. Suara geraman rendah kembali terdengar, memenuhi setiap sudut ruangan, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Sosok itu muncul lagi. Pocong Pak Karta. Kali ini, kehadirannya terasa lebih cepat, lebih agresif, dan lebih menakutkan. Ia muncul di tengah-tengah ruangan, tepat di depan mereka, tanpa suara langkah atau desisan. Wajahnya, ya Tuhan, kini terlihat lebih hancur. Kulitnya robek di beberapa bagian, memperlihatkan daging yang menghitam di bawahnya. Mata melototnya yang merah menyala kini memancarkan cahaya yang lebih terang, seolah-olah api neraka membara di dalamnya. Mulutnya yang menghitam terbuka lebar, mengeluarkan suara erangan yang mengerikan, seperti rintihan kesakitan bercampur kemarahan yang mendalam. Bau busuk dari jasadnya yang membusuk semakin kuat, membuat mereka semua mual dan sesak napas. Dia marah, bisik Pak Budi. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terpaku pada pocong itu. Pocong itu melangkah mendekat, perlahan, dengan gerakan kaku yang menyeret kakinya. Setiap gerakannya menimbulkan suara kain kafan yang bergesekan dengan lantai, menciptakan melodi kematian yang mengerikan. Ia berhenti di depan Pak Hadi, hanya berjarak beberapa jengkal. Matanya yang merah menyala menatap tajam, seolah menuntut sesuatu. Kemudian, sebuah suara keluar dari pocong itu. Bukan suara manusia, melainkan suara berat, parau, dan berdesis seperti batu yang bergesekan dengan batu lain. Suara itu, meskipun aneh, terdengar jelas di telinga mereka. Dia yang mengambil, bukan aku. Dia harus bayar. Kata-kata itu membuat mereka semua terkesiap. Dia, ulang Pak Hadi, mencoba memahami. Siapa yang mengambil? Pocong itu mengangkat tangan kanannya yang terbalut kain kafan.
menunjuk ke arah Pak Kiai Hasan. Gerakan yang tiba-tiba itu membuat Pak Kiai Hasan terlonjak kaget, wajahnya memucat. Aku? Apa maksudmu?" Lalu, pocong itu mengeluarkan suara geraman lagi, lebih keras, lebih marah dari sebelumnya. "Dia yang mengingkari janjiku, dia yang menipu, dia yang mengambil bagianku." Darah Pak Kiai Hasan seolah berdesir dingin. Wajahnya yang semula pucat pasi kini berubah menjadi merah padam, lalu kembali pucat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Pak Hadi dan Pak Budi saling pandang. Sebuah rahasia, sebuah pengakuan yang tertahan. "Apa yang kau sembunyikan, Pak Kiai?" tanya Pak Hadi. Suaranya menuntut. Pocong itu seolah tersenyum mengerikan. Bibirnya yang menghitam tertarik ke atas, memperlihatkan deretan gigi runcing yang menjijikan. Geraman kemarahan semakin kuat, seolah mendesak Pak Kiai Hasan untuk bicara. Bau busuk dari pocong itu semakin menusuk, membuat ruangan terasa seperti neraka. Pak Kiai Hasan dengan tubuh gemetar akhirnya menyerah. Ia menundukkan kepala, suaranya nyaris tak terdengar. Aku memang tahu tentang perjanjian Pak Karta. Aku yang membantunya menghubungi Mbah Wiryo dulu." Pengakuan itu membuat Pak Hadi dan Pak Budi terkejut. Pak Kiai Hasan yang mereka kenal sebagai orang suci ternyata terlibat dalam praktik gelap ini. Dan aku juga yang menerima sebagian dari hasil pesugihan itu, lanjut Pak Kiai Hasan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Bukan uang, tapi kekuasaan. Kekuatan untuk dihormati, disegani di desa ini. Itu adalah bagian dari perjanjian. Tapi aku tidak pernah tahu akan ada tumbal seperti ini." Pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Malam keempat tahlilan, rumah Pak Karta terasa lebih sepi dari sebelumnya. Hanya tersisa Pak Hadi, Pak Kiai Hasan, dan Pak Budi yang memberanikan diri hadir. Mereka duduk melingkar dengan buku catatan harian Pak Karta tergeletak di tengah, seolah menjadi saksi bisu atas kebenaran mengerikan yang telah terungkap. Pikiran mereka dipenuhi dengan kisah pesugihan yang dilakukan almarhum dan terutama mengenai kutukan yang mengikat keturunannya. Jadi, pocong itu, dia datang karena ada perjanjian yang belum tuntas, tanya Pak Budi, suaranya tercekat. Atau dia datang untuk menuntut balas? Pak Kiai Hasan mengangguk perlahan, wajahnya tampak lelah. Aku yakin itu kombinasi keduanya, Pak Budi. Perjanjian gelap itu pasti melibatkan tumbal yang belum terpenuhi, dan mungkin juga ada pihak lain yang merasa dirugikan oleh perjanjian itu. Pak Hadi menghela napas panjang, menatap buku catatan itu. Ada yang aneh di catatan ini. Dia menuliskan tentang pihak lain yang harus dia berikan sebagian dari hasil pesugihannya, tapi tidak pernah disebutkan siapa pihak lain itu. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit pelan. Angin dingin menyapu masuk, membawa serta aroma tanah basah dan bau busuk yang semakin kuat, lebih menyengat daripada malam-malam sebelumnya. Lampu-lampu di dalam rumah berkedip-kedip semakin sering, bahkan beberapa di antaranya padam sepenuhnya, meninggalkan ruang tamu dalam kegelapan yang pekat. Suara geraman rendah kembali terdengar, memenuhi setiap sudut ruangan, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Sosok itu muncul lagi. Pocong Pak Karta. Kali ini, kehadirannya terasa lebih cepat, lebih agresif, dan lebih menakutkan. Ia muncul di tengah-tengah ruangan, tepat di depan mereka, tanpa suara langkah atau desisan. Wajahnya, ya Tuhan, kini terlihat lebih hancur. Kulitnya robek di beberapa bagian, memperlihatkan daging yang menghitam di bawahnya. Mata melototnya yang merah menyala kini memancarkan cahaya yang lebih terang, seolah-olah api neraka membara di dalamnya. Mulutnya yang menghitam terbuka lebar,
mengeluarkan suara erangan yang mengerikan, seperti rintihan kesakitan bercampur kemarahan yang mendalam. Bau busuk dari jasadnya yang membusuk semakin kuat, membuat mereka semua mual dan sesak napas. Dia marah, bisik Pak Budi. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terpaku pada pocong itu. Pocong itu melangkah mendekat, perlahan, dengan gerakan kaku yang menyeret kakinya. Setiap gerakannya menimbulkan suara kain kafan yang bergesekan dengan lantai, menciptakan melodi kematian yang mengerikan. Ia berhenti di depan Pak Hadi, hanya berjarak beberapa jengkal. Matanya yang merah menyala menatap tajam, seolah menuntut sesuatu. Kemudian, sebuah suara keluar dari pocong itu. Bukan suara manusia, melainkan suara berat, parau, dan berdesis seperti batu yang bergesekan dengan batu lain. Suara itu, meskipun aneh, terdengar jelas di telinga mereka. Dia yang mengambil, bukan aku. Dia harus bayar. Kata-kata itu membuat mereka semua terkesiap. Dia, ulang Pak Hadi, mencoba memahami. Siapa yang mengambil? Pocong itu mengangkat tangan kanannya yang terbalut kain kafan, menunjuk ke arah Pak Kiai Hasan. Gerakan yang tiba-tiba itu membuat Pak Kiai Hasan terlonjak kaget, wajahnya memucat. Aku? Apa maksudmu? Lalu, pocong itu mengeluarkan suara geraman lagi, lebih keras, lebih marah dari sebelumnya. Dia yang mengingkari janjiku, dia yang menipu, dia yang mengambil bagianku. Darah Pak Kiai Hasan seolah berdesir dingin. Wajahnya yang semula pucat pasi kini berubah menjadi merah padam, lalu kembali pucat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Pak Hadi dan Pak Budi saling pandang. Sebuah rahasia, sebuah pengakuan yang tertahan. Apa yang kau sembunyikan, Pak Kiai? Tanya Pak Hadi, suaranya menuntut. Pocong itu seolah tersenyum mengerikan. Bibirnya yang menghitam tertarik ke atas, memperlihatkan deretan gigi runcing yang menjijikan. Geraman kemarahan semakin kuat, seolah mendesak Pak Kiai Hasan untuk bicara. Bau busuk dari pocong itu semakin menusuk, membuat ruangan terasa seperti neraka. Pak Kiai Hasan dengan tubuh gemetar akhirnya menyerah. Ia menundukkan kepala, suaranya nyaris tak terdengar. Aku memang tahu tentang perjanjian Pak Karta. Aku yang membantunya menghubungi Mbah Wiryo dulu. Pengakuan itu membuat Pak Hadi dan Pak Budi terkejut. Pak Kiai Hasan yang mereka kenal sebagai orang suci ternyata terlibat dalam praktik gelap ini. Dan aku juga yang menerima sebagian dari hasil pesugihan itu. Lanjut Pak Kiai Hasan, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan uang, tapi kekuasaan. Kekuatan untuk dihormati, disegani di desa ini. Itu adalah bagian dari perjanjian. Tapi, aku tidak pernah tahu akan ada tumbal seperti ini. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Pocong itu, Pak Karta, ternyata bukan hanya menuntut pertanggungjawaban atas perjanjiannya, tetapi juga balas dendam kepada Pak Kiai Hasan yang telah mengingkari janji dan mungkin telah mengambil bagian yang seharusnya menjadi miliknya. Dendam itu terpancar jelas dari mata merah menyala pocong itu. Malam itu, teror bukan hanya datang dari dunia lain, tetapi juga dari pengkhianatan di dunia nyata, yang kini menuntut balas dendam dari kubur. Mereka semua terperangkap dalam lingkaran balas dendam yang tak terhenti, yang melibatkan hidup dan mati, dunia nyata, dan dunia gaib. Mereka tahu malam-malam berikutnya akan menjadi lebih mengerikan. Malam kelima tahlilan, suasana di rumah Pak Karta mencapai titik terendah. Setelah pengakuan mengejutkan Pak Kiai Hasan tentang keterlibatannya dalam perjanjian pesugihan Pak Karta dan penerimaan kekuatan sebagai bagian dari imbalan, rasa percaya di antara mereka hancur.
Hanya Pak Hadi dan Pak Budi yang tersisa bersama Pak Kiai Hasan yang kini duduk terdiam. Wajahnya pucat pasi dan tatapannya kosong. Bau busuk yang samar-samar masih tercium di udara, seolah menjadi pengingat konstan akan kehadiran mengerikan yang mereka hadapi. "Jadi, selama ini Pak Kiai, Anda menipu kami semua?" tanya Pak Budi. Suaranya dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Pak Kiai Hasan tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Rasa malu dan takut menyelimuti dirinya. Ia tahu pengakuannya telah menghancurkan reputasinya, namun ia juga tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari itu yang sedang mengancam mereka semua. Pocong itu bilang, "Dia yang mengambil bagianku," kata Pak Hadi, mengulang perkataan pocong itu. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Kiai?" Pak Kiai Hasan akhirnya mendongak, matanya berkaca-kaca. "Bagianku, itu adalah janji Pak Karta untuk memberikan sebagian besar hasil panen dan keuntungan tanahnya kepadaku setiap tahunnya sebagai imbalan atas bantuanku dan sebagai jaminan agar Mbah Wiryo terus melindungi perjanjian itu. Tapi setelah beberapa tahun, Pak Karta mulai ingkar janji. Dia merasa sudah cukup kaya dan tidak ingin lagi membagi keuntungan." Ia menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Puncaknya adalah saat Mbah Wiryo meninggal. Pak Karta merasa tidak perlu lagi menepati janjinya. Dia pikir kutukan itu akan berakhir bersamanya. Tapi dia salah. Perjanjian itu sangat kuat. Makhluk itu akan terus menuntut, bahkan setelah kematian. Ketika Pak Kiai Hasan mengucapkan kalimat terakhir itu, tiba-tiba lampu-lampu di seluruh rumah padam total. Kegelapan pekat menyelimuti mereka, membuat udara terasa dingin dan mencekam. Aroma busuk yang menusuk hidung segera menyeruak, lebih pekat, lebih menyengat, seolah sumbernya berada sangat dekat, bahkan mungkin sudah berada di tengah-tengah mereka. Suara desisan mengerikan terdengar, mengisi kekosongan, diikuti dengan erangan pelan yang semakin lama, semakin keras, semakin menyeramkan. "Dia datang lagi!" teriak Pak Budi. Suaranya bergetar hebat. Di tengah kegelapan, 2 titik merah menyala tiba-tiba muncul di depan mereka. Mata pocong Pak Karta. Kali ini, sorot matanya bukan hanya marah, melainkan juga dipenuhi dengan rasa sakit dan putus asa. Ia melayang, bukan lagi menyeret langkah. Gerakannya lebih cepat, lebih mengerikan, seolah-olah ia telah mencapai batas kesabarannya. Wajahnya, ya Tuhan, kini lebih mengerikan dari sebelumnya. Dagingnya tampak mulai luruh, menyisakan tulang belulang yang samar terlihat di balik kain kafan yang compang-camping. Bibirnya yang menghitam kini terkoyak lebih lebar, memperlihatkan lubang hitam yang menyeramkan. "Kau ingkar janji." Suara parau, berdesis, dan berat itu kembali terdengar, memenuhi ruangan. Suara itu bukan hanya keluar dari pocong itu, tetapi seolah-olah berasal dari seluruh penjuru ruangan, mengelilingi mereka. "Kau ambil hakku, kau bohongi aku, kau yang harus membayar." Pocong itu melayang mendekat ke arah Pak Kiai Hasan. Pak Kiai Hasan yang sebelumnya mencoba tetap tenang, kini gemetar tak terkendali. Ia tahu waktunya telah tiba. "Ampuni aku Pak Karta, aku bersalah," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun pocong itu tidak menunjukkan belas kasihan. Tangan kirinya yang terbungkus kain kafan yang sudah berlumuran tanah tiba-tiba terangkat. Jari-jarinya yang kaku dan menghitam terlihat menunjuk langsung ke dada Pak Kiai Hasan. Seketika Pak Kiai Hasan terkesiap. Ia merosot ke belakang, memegangi dadanya, matanya terbelalak. "Arah!" teriaknya, suaranya tercekat. Ia tampak kesakitan, seolah ada sesuatu yang meremas jantungnya dari dalam. Pak Hadi dan Pak Budi panik. Mereka mencoba meraih Pak Kiai Hasan,
Namun pocong itu tiba-tiba menghilang dalam kegelapan secepat ia muncul. Lampu-lampu kembali menyala, memancarkan cahaya remang yang memperlihatkan kondisi mengerikan di ruangan itu. Pak Kiai Hasan tergeletak di lantai, terengah-engah, wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membanjiri dahinya. Ia masih memegangi dadanya, seolah-olah ada beban berat yang menekannya. Ada yang mengambil dariku, bisik Pak Kiai Hasan, suaranya parau. Kekuatan itu hilang, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Pengakuan itu membuat Pak Hadi dan Pak Budi merinding. Pocong itu tidak hanya menuntut pengakuan, tetapi juga telah mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, atau mungkin apa yang telah dicuri. Ini adalah balas dendam. Dendam yang datang dari kubur, menuntut keadilan. Malam itu, mereka tidak hanya menghadapi teror dari pocong, tetapi juga dari konsekuensi dosa-dosa di masa lalu yang kini harus dibayar mahal. Mereka tahu malam terakhir tahlilan akan menjadi puncaknya, dan mereka tidak yakin apakah mereka bisa selamat dari amukan balas dendam yang tak kasat mata ini. Malam ke-6 tahlilan adalah malam terakhir. Ketegangan di rumah Pak Karta terasa begitu pekat, mencekik setiap napas yang diambil. Hanya Pak Hadi dan Pak Budi yang tersisa, bersama Pak Kiai Hasan yang masih terbaring lemah di ruang tengah. Wajahnya lesu, seolah energinya telah terkuras habis setelah insiden semalam. Pengakuan Pak Kiai Hasan telah mengubah segalanya. Mereka tahu ini bukan lagi tentang mendoakan almarhum, melainkan tentang menyelesaikan urusan yang belum tuntas dan mungkin menghentikan teror yang mengancam desa Sidomulyo. Kita harus menghentikan ini, kata Pak Hadi, suaranya tegas. Ia menatap Pak Kiai Hasan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan pocong itu? Pak Kiai Hasan menatap langit-langit, matanya menerawang. Pocong itu, dia hanya menuntut keadilan. Keadilan atas perjanjian yang diingkari dan bagian yang dicuri. Ia terdiam sejenak. Satu-satunya cara, kita harus mengembalikan apa yang seharusnya menjadi miliknya dan meminta maaf atas pengkhianatan yang telah terjadi. Mengembalikan apa? Tanya Pak Budi, bingung. Maksudku, kekayaan yang Pak Karta dapatkan dari pesugihan itu, sebagian besar itu sebenarnya adalah bagian dari tumbal atau harga yang harus dibayarkan kepada entitas yang memberinya kekayaan. Jelas Pak Kiai Hasan. Dan aku yang mengambil bagian dari kekuasaan itu yang sebenarnya bukan milikku. Aku harus mengembalikannya. Aku harus menebus dosaku. Tepat saat Pak Kiai Hasan berbicara, udara di ruangan itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Hembusan angin dingin menerobos masuk, mengibarkan tirai-tirai jendela. Lampu-lampu pijar berkedip-kedip semakin intens, kemudian padam total, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan pekat yang mencekam. Aroma busuk yang menyengat kembali tercium, kali ini lebih pekat, lebih memuakan dari sebelumnya. Suara geraman rendah yang familiar kembali terdengar. Kali ini diikuti dengan suara desisan panjang yang mengerikan, seolah-olah pocong itu sedang marah besar. 2 titik merah menyala, muncul di tengah kegelapan. Mata pocong Pak Karta. Kali ini, matanya memancarkan amarah yang membara, seolah api neraka telah menyala di dalamnya. Pocong itu tidak lagi melayang pelan, melainkan bergerak cepat, menyambar di antara mereka, seolah-olah ingin mencengkeram leher mereka. Wajahnya, ya Tuhan, sudah tidak berbentuk. Dagingnya telah luruh sepenuhnya di beberapa bagian, hanya menyisakan tulang tengkorak yang terlihat di balik kain kafan yang kini tampak robek dan berlumuran tanah. Bibirnya yang menghitam dan terkoyak lebar mengeluarkan suara jeritan yang memekakan telinga, bukan lagi geraman,
melainkan jeritan penderitaan dan kemarahan yang luar biasa. Keadilan. Jerit suara parau dari pocong itu kali ini terdengar lebih jelas, lebih kuat, menggetarkan seluruh ruangan. Kembalikan, bayar, jangan ingkar. Pak Kiai Hasan, meskipun dalam kondisi lemah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia bangkit perlahan dengan bantuan Pak Hadi dan berdiri di hadapan pocong itu. Aku mengaku bersalah, Pak Karta," bisiknya. Suaranya bergetar. "Aku telah ingkar janji. Aku telah mengambil bagianmu. Aku kembalikan semuanya. Ampuni aku." Ia kemudian mengeluarkan sebuah tasbih dari saku jubahnya. Tasbih itu yang selama ini menjadi simbol kesuciannya, kini terasa berat di tangannya. Ia mengangkat tasbih itu ke arah pocong. Ini adalah simbol kekuasaan yang dulu aku dapatkan dari perjanjianmu. Aku kembalikan. Aku tidak lagi menginginkannya." Saat Pak Kiai Hasan mengucapkan kata-kata itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pocong itu yang semula tampak sangat marah, tiba-tiba berhenti bergerak. Jeritan dan desisannya mereda. Lampu-lampu di rumah berkedip-kedip, lalu menyala kembali dengan terang. Aroma busuk yang menyengat perlahan menghilang, digantikan oleh aroma melati dan kemenyan yang samar-samar. Mata merah menyala pocong itu perlahan memudar, digantikan oleh tatapan yang terasa lebih tenang, namun masih menyimpan kesedihan. Wajahnya, meskipun masih mengerikan dan busuk, tidak lagi memancarkan kemarahan yang membara. Pocong itu menatap Pak Kiai Hasan, lalu beralih menatap Pak Hadi dan Pak Budi. Kemudian, dengan gerakan yang lebih perlahan, lebih tenang, pocong itu perlahan-lahan mundur. Ia tidak menghilang secara tiba-tiba, seperti malam-malam sebelumnya. Ia mundur teratur, seolah-olah beban berat yang selama ini membelenggunya telah terangkat. Lalu, di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi, memberikan tatapan terakhir yang tidak lagi menuntut, melainkan terasa seperti ucapan terima kasih. Setelah itu, perlahan-lahan ia lenyap ke dalam kegelapan malam, tanpa meninggalkan jejak, hanya menyisakan kelegaan yang luar biasa di hati mereka. Malam itu, tahlilan berakhir, bukan dengan doa yang khusyuk, melainkan dengan terkuaknya sebuah kebenaran, sebuah pengakuan, dan sebuah keadilan yang akhirnya terpenuhi. Rumah Pak Karta yang selama 6 malam menjadi saksi bisu teror yang mengerikan, kini terasa lebih ringan. Mereka tahu arwah Pak Karta akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah dendam dan ketidakadilan yang membelenggunya selama ini telah terbalaskan. Kisah pocong yang datang ke tahlilannya sendiri selama 7 malam dengan wajah mengerikan dan tuntutan yang tak terucap, kini menjadi legenda di desa Sidomulyo. Sebuah pengingat mengerikan bahwa di dunia ini ada konsekuensi dari setiap perbuatan, dan bahwa bahkan setelah kematian, janji yang diingkari dan keadilan yang tertunda bisa menuntut balas dari alam kubur sekalipun. Kisah ini mengajarkan bahwa kadangkala entitas supernatural tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban, untuk mendapatkan keadilan yang tidak dapat mereka peroleh di dunia nyata. Dan itu sungguh lebih mengerikan daripada sekadar teror. Demikianlah kisah pocong Pak Karta, sebuah narasi yang menembus batas antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan alam gaib. Kisah ini bukan sekadar cerita seram pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan tentang konsekuensi dari janji yang diingkari dan ketidakadilan yang tak terselesaikan. Di setiap sudut desa Sidomulyo, bisik-bisik tentang malam-malam tahlilan yang mencekam itu masih terus bergema, menjadi pengingat bahwa terkadang arwah yang gentayangan bukanlah untuk menakuti, melainkan untuk menuntut kebenaran.
percayalah atau tidak, ada kisah-kisah di luar nalar kita yang benar-benar bisa terjadi. Jadi, setelah mendengar ini, akankah kamu melihat tahlilan dengan cara yang sama lagi?